Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini Ustazah Nisa akan mengajarkan pelajaran PPKN kelas 5. Kita akan belajar tema 6 subtema 1. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Anak-anak yang Ustazah sayangi, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang layak kita terima setelah kita mengerjakan kewajiban. Hak juga mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Contohnya, seorang anak berhak untuk mendapatkan pengajaran, baik dari orang tua maupun dari sekolah. Seorang siswa juga berhak untuk mendapatkan penilaian dari guru. Karena pentingnya hak, maka biasanya hak diatur melalui undang-undang atau peraturan. Contoh hak warga negara, maka diatur melalui undang-undang. Hak siswa diatur melalui tata tertib atau peraturan sekolah. Bahkan masalah hak juga diatur secara internasional. Anak-anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mewujudkan harapannya. Nah, banyak sekali anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Sehingga ada beberapa anak yang mengalami putus sekolah, artinya tidak bisa melanjutkan sekolah. Tidak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak-anak yang menjadi korban. Contohnya seperti di daerah Palestina, daerah Suriah, di negara-negara yang terjadi konflik ataupun perang, hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut juga dengan PBB membuat Konvensi Hak-Hak Anak. Apa itu Konvensi Hak-Hak Anak? Konvensi Hak-Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak atau disebut juga dengan Convention on the Rights of the Child pada tanggal 20 November 1989. Dokumen ini sudah disetujui oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Nah, Konvensi Hak-Hak Anak ini dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Nah, anak-anak, perhatikan penjelasan Ustazah berikut ini ya. Yang pertama tadi adalah hak kelangsungan hidup. Maksudnya adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Tentunya setiap anak berhak tahu siapa keluarganya dan identitas dirinya, tahu siapa nama dirinya sendiri, tanggal lahirnya, dan keluarganya, anggota keluarganya siapa saja. Semua anak itu berhak tahu siapa keluarganya dan juga identitas dirinya. Dan yang kedua ada hak perlindungan. Nah, perlindungan di sini maksudnya adalah perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lain, yaitu untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Nah, sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Kemudian yang ketiga adalah hak tumbuh kembang. Nah, hak tumbuh kembang maksudnya adalah hak memperoleh pendidikan
dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup. Karena hal itu tentunya diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai seorang anak. Yang keempat adalah hak berpartisipasi. Nah, hak berpartisipasi di sini maksudnya adalah hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Nah, jadi kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Selain mendapatkan informasi, kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun tidak formal, disebut sebagai siswa. Nah, setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dan yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Dan yang keempat, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, ataupun bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Dan yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Yang kedelapan, mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Selain hak sebagai seorang siswa, kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Nah, hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu UUD 1945, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Yang kelima, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang ketujuh, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Itu dia tadi hak-hak warga negara Indonesia yang tentunya sudah diatur dalam undang-undang. Berikutnya, Ustadzah akan menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan Ustadzah hari ini ya. Demikian pembelajaran hari ini. Sekian dari Ustadzah Nisa. Sampai jumpa lagi pada pelajaran PPKN selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.